Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, konten Q&A. Di mana di video ini gue bakal bahas semua pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tulis di kolom komentar ya. Yuk, tanpa berlama-lama kita masuk ke konten pertama adalah dari Hanif. Aku baru buka toko Shopee, alat onderdil motor second, potongan gitu. Kasusnya banyak banget yang harga 270 dikirim ke Dana 145, malah buntung. Gimana ini? Oh, kamu jual alat onderdil, terus harganya sekian, tapi yang masuknya cairnya dikit. Nih, kalau kayak gini, ini kan ini udah di luar harga admin ya. Ini udah di luar harga normal. Kayaknya kamu itu ngaktifin. Kalau kamu seller baru tuh kamu harusnya masih gratis admin. Kamu ngaktifin voucher-voucher, potongan-potongan yang ditanggung penjual. Jadi pembeli itu ngerasa senang beli di kamu karena, oh ada voucher ini, ada voucher itu. Kamu lihat voucher yang kamu aktifin. Karena voucher itu ada yang ditanggung Shopee, ada yang ditanggung penjual. Nah, kalau kamu bikin voucher ditanggung penjual, ya itu artinya kamu motong duit sendiri gitu. Itu kayaknya kejadiannya kayak gitu deh. Ya. Terus Irfan Dwi mau tanya program gratis ongkir TikTok Shop, misal ongkir keluar Pulau Jawa 100 ribuan. Siapa yang nanggung? Seller apa TikTok? Nah, sebenarnya program gratis ongkir itu ada ininya, ada limitnya. Jadi kayak tergantung ya, ada yang memang ditanggung TikTok semua, ada yang berlimit. Kalau yang berlimit, nah artinya misalnya TikTok ngasih berapa, sisanya pembeli bayar. Nah, kamu aktifin tambahan ongkir ditanggung penjual apa enggak? Nah, kalau ada ongkir ditanggung penjual, kamu nanggung segitu. Tapi bener-bener tiap kamu lihat mau voucher apa, bener-bener diperhatiin jangan sampai salah nih. Lu mengaktifkan yang ditanggung sama penjual. Ya. Terus udah gitu Nurbani, gue masang iklan sering boncos, sering nombok, boro-boro untung malah buntung, kadang bingung. Gini, kalau kamu ngalamin seperti itu, masalahnya adalah ketika kamu masang, kamu kagak ngerti apa yang harus kamu lakuin. Yang kejadian adalah yaitu boncos, nombok, bingung. Sebenarnya konsepnya, simpelnya banget adalah kalau kamu mau iklan, kamu harus tahu iklan itu cuma datangin pengunjung. Dia tidak akan pernah mendatangkan pembeli. Pengunjung itu jadi pembeli apa nggak tergantung produk yang kamu jual itu mau orang mau beli apa nggak. Kalau orang mau beli ya udah bakal dibeli, kalau orang nggak mau beli ya nggak akan dibeli gitu loh, sesimpel itu ya. Nah, jadi solusinya apa kalau kita udah tahu kayak gini? Pastiin dulu nih produk yang mau diklaim itu laku, ngintip dulu tingkat konversinya biar kagak boncos, biar kagak bingung. Nah, biar lu nggak bingung terus, nah ada beberapa solusi. Pertama, lu bisa ikut nih, kita dalam terdekat ada event Jawara di sini ngebahas gimana caranya produk kamu jadi laku. Lu belajar dulu di situ. Gua nggak tahu masih ada slot apa enggak, tapi lu coba daftar ya. Yang kedua, kalau lu punya budget dan lu nggak mau ngurusin sendiri, kamu bisa juga dengan cara kerja sama kita. Jadi biar dikerjain sama profesional, kamu bakal dapat guidelines-nya. Atau kalau kamu nggak mau belajar sendiri dan ada yang mandu, kita punya program yang namanya konsultan pendampingan ordal. Di situ bakal dibantuin ngurusinnya kayak gimana. Ya. Yang berikutnya dari pertanian milenial. Saya punya produk yang baru. Misalnya konsultasi dulu sebelum bisa. Oh, saya punya produk yang baru kok. Misalnya mau konsultasi dulu sebelum gabung bisa nggak? Bisa. Dan memang semuanya juga kayak kerja sama kita itu konsultasi dulu sama tim kita. Kamu bisa klik link di deskripsinya, nanti bisa WA langsung sama tim kita. Jadi dilihatin, dikasih tahu nih gambarannya seperti apa. Ya. Terus dari Seno Setiawan, kok izin tanya, kalau target ROAS nggak kita isi, apakah nanti ads-nya akan menentukan ROAS dengan sendirinya? Sebenarnya kalau target ROAS nggak diisi, itu ya ads-nya bakal bukan menentukan sih, ads itu bakal jalan. ROAS itu sebenarnya settingan ROAS itu bukan, oh kalau lu gue masukin 10 bakal dapat 10, enggak. Harga iklan itu bukan dengan kamu nentuin target ROAS, tapi harga iklan tuh kayak gini. Kamu lagi bahas apa nih? Shopee misalnya. Kalau Shopee itu kan per kliknya berapa, ya lu bayar per klik. ROAS itu adalah hasil akhirnya. Jadi ketika kamu bikin target ROAS 10 misalnya, si Shopee bakal ngitung, oh kurang lebih lu harus per klik segini. Dapat nggak? Nggak dapat ya nggak jalan iklannya. Gitu loh. Nah, TikTok juga sama. Lu bayarnya itu kan bukan per klik, tapi per tampil. Per tampil sekian. Nanti dia bakal cobain, kecil. Bakal nyampe nggak? Oh nggak dapat, ya udah iklan lu nggak akan jalan. Gitu. Jadi ketika lu ngisi tengah masuk akal juga jadinya malah nggak jalan sama sekali. Terus dari Faisal Gaming, buat tahun 2024 nanti kategori fashion muslim mending jualan di e-commerce mana ya? Sebenarnya kalau menurut gua bukan harus di mana sih, tapi tergantung produk kamu apa, harganya berapa. Kalau cocok buat anak muda, lu jual di TikTok.
Kalau misalnya produk kamu itu banyaknya fashion-fashion wanita ya, cewek ya, dan harganya variatif, kamu bisa jual di Shopee gitu. Kalau Tokopedia sih gue lihat nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kentara ya gitu ya. Nah terus yang ketiga, nah ini dia pertanyaan terakhir dari Henry Chandra. Pertanyaannya, anyap-anyap aja toko TikTok shop saya, bahkan dipromosikan tetap anyem, banyak yang lihat, yang check out kagak ada. Sabar ya bro. Kalau toko lu anyem artinya dipromosikan gini, banyak dipromosikan itu bukan lihat dipromosikannya, harusnya lihat berapa yang lihat produknya dan berapa yang konversi. Karena kalau ngomongin promosi, semua orang juga ngomong promosi kok, tapi tepat apa enggak, yang lihatnya banyak apa enggak gitu. Contoh gini, gue bikin video, gue bilang gue promosi barang gue, tapi video gue gak ada yang nonton. Dan bukan berapa video yang gue bikin, bukan berapa konten yang lu bikin, bukan berapa kali lu sebar link yang lu bikin, tapi berapa banyak orang yang lihat si produknya. Kalau yang lihat udah banyak tapi nggak ada yang check out, artinya produk lu bermasalah, tingkat konversi lu jelek, gagal. Ganti produknya atau benerin SKU-nya biar jadinya laku. Oke? Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan lain, lu tulis di kolom komentar, nanti gue bakal bikinin konten minggu depan. Oke?